'inda baitikal muharram. Itu kalimat yang harus dicatat. Ya. Kapan pemberian Allah itu akan diturunkan? Kapan berkah itu kemudian akan Allah curahkan? Kapan semua kebutuhan dipenuhi dengan cepat? Kalimat yang paling penting kita garis bawahi adalah 'inda baitikal muharram. Jadi tempat tandus yang tak tumbuh tanaman, yang orang sangat jarang berada di dalamnya, yang kehidupan sangat minim bahkan sebelum kedatangan Nabi Ismail alaihissalam dan ibundanya, itu tak hidup di situ. Tapi karena dekat dengan 'inda baitikal muharram, maka Allah turunkan sifat rububiyahnya yang sempurna untuk menjadikan tempat yang tandus pun menjadi berkah dan berkesinambungan sampai dengan kini. Itulah yang kita kenal dengan Makkah Al-Mukarramah sampai dengan saat ini. Nanti adik-adik, Nabi Ismail itu keturunan Nabi Muhammad SAW, kakek moyangnya ke atas, itu yang ke-29. Dan menurunkan Rasulullah SAW, satu-satunya Nabi, Rasul yang lahir di dekat Ka'bah. Dan itu pun doanya doa Nabi Ismail. Dengan kakeknya, dengan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Saking berkahnya, bukan hanya menumbuhkan nanti tumbuhan, bukan hanya menumbuhkan masyarakat menjadi komunitas, tapi juga melahirkan seorang nabi istimewa yang akan membimbing umat sampai dengan akhir zaman. Satu-satunya nabi yang lahir di dekat Ka'bah, di komunitas masyarakat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Dan nanti itu keturunan ke-29 dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau kita urutkan Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam. 29. Kalau ditarik sampai ke atas. Kapan itu terjadi? 'Inda baitikal muharram. Jadi tempat tandus saja di lembah dengan perbukitan yang sangat keras itu bisa hidup, Pak Bupati itu. Bisa berkah, bisa tumbuh sampai dengan kini, bisa banyak keberkahan sampai melahirkan orang-orang istimewa kalau dekat dengan Allah. Kalau tempatnya didekatkan dengan pusat-pusat spiritual. Maka bagaimana dengan Dea Malela yang bukitnya hijau-hijau? Walaupun jalannya, kata Prof. Din semalam, berkelok-kelok, berliku-liku. Ya, aksesnya tidak mudah ditempuh. Ya kan? Tapi ketika tempat ini didekatkan dengan bait, maka insya Allah dari tempat yang terlihat dan terasa jauh ini akan hadir sosok-sosok yang menginspirasi, akan ada keberkahan didapatkan, dan akan ada nilai-nilai kemuliaan yang menjadikan kemuliaan itu menyebar ke seantero negeri insya Allah. 'Inda baitikal muharram. Karena bait itu nanti, bait itu dibagi dua. Dan pakai 'inda menunjukkan dzarfiyah, dzarful makan di sini. Ya, di sini belajar qawaid lughah Arabiyah ya. Ya, darastumul alfiyah. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun lil karim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al musnadin lismi tamyizun hasal bital fa'alti atat wa ya if'ali wa nun iqbalanna fi'lun yanjali. Belajar ya. Lihat masuk bab dzaraf. 'Inda itu kalau sudah dekat dengan tempat, 'inda baitikal muharram, maka maknanya adalah baik jauh ataupun dekat. Coba hadirkan sekitarannya tempat-tempat yang mendekatkan diri dengan Allah. Jadi kita sudah berada sekarang di tempat yang tepat. Di sekitaran pesantren ada tempat yang membangun kedekatan kita dengan Allah, yaitu masjid. Bait ada dua. Ada bait yang mutlak disebutkan menunjuk kepada Ka'bah al-Musyarrafah. Ada bait yang menunjukkan cabang pancaran kemuliaan dari Ka'bah, yaitu masajid atau masjid. Apa rahasianya nanti? Mari kita lihat pelan-pelan. Di sini ada pusat ilmu. Adik-adik kita belajar.
tempat yang pertama kali dibangunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Yathrib itu masjid. Dan di antara fungsi masjid, Nabi membaginya kepada 3 bagian. Ini mungkin nanti bisa diterapkan ya Pak Bupati atau teman-teman juga kita di sini, kita koneksikan masjid itu karena ini bulan konsolidasi Rajab itu. Ya, nanti bisa dilihat nanti di antaranya. Alhamdulillah. Di hadis Muslim hadis 1679 nanti saya bacakan. Kita balik dulu. Masjid itu dibagi oleh Nabi kepada 3 fungsi bagian. Ada fungsi spiritual, peningkatan ibadah. Ada fungsi ekonomi, di situ didistribusikan zakat, infak, sedekah, dilihat siapa yang membutuhkan support dan sebagainya. Yang ketiga ada fungsi intelektual. Di bagian sufah, ya, sisi kanan bagian mihrab, Nabi mendidik nanti para pelajar-pelajar untuk menjadi agen-agen masa depan. Termasuk dengan turunnya nanti Quran surah 9 ayat 122 yang dibacakan oleh qori kita tadi. Nah, yang paling menarik, kenapa Nabi menempatkan tempat pendidikan salah satunya di area masjid? Karena ternyata di dalam Al-Quran itu ada rahasia besar yang mengkorelasikan antara peningkatan spiritual dengan peningkatan intelektual. Jadi tubuh kita ini ketika diciptakan oleh Allah sebagai manusia, itu bentukannya ada 3. Pertama, ada bagian terluar, namanya jasmani, jasad. Ini yang pertama dibentuk. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalim min hama'im masnun. Fa idza sawaituhu. Ini jasadnya dulu. Ya, jasadnya. Dibentuk dulu 40 hari pertama perpaduan spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga usia 4 bulan mulai kelihatan bentuknya sekerat daging. Bentuknya dulu secara fisikal. Tapi ini bagian luar. Kaki yang berjalan, tangan yang bergerak, lisan yang bicara. Siapa yang menggerakkan bagian luar ini? Ada fungsi yang kedua, itu namanya akal, fungsi intelektual. Jadi ini jasmani akan dibimbing oleh akal. Semakin tinggi ilmunya, semakin kuat wawasannya, maka fisik ini tidak akan lelah digerakkan. Tapi semakin tipis ilmunya, maka semakin berat tugas fisiknya. Anda kalau belajarnya tidak tinggi, tidak serius, akalnya tidak diisi, ilmunya tidak ditingkatkan, maka pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan itu pasti akan terasa berat. Pekerjaannya yang keras-keras, menyita fisiknya lebih banyak. Berbeda ketika Anda sekolah lebih tinggi, belajar lebih serius, tingkat intelektual ditingkatkan. Coba lihat, S1 dengan S2, gaji salary-nya beda tidak? Baik ya? Posisinya beda tidak? Naik lagi S3, gajinya lebih tinggi apa sedikit? Baik ya? Tugas-tugasnya kebanyakan tugas-tugas pikiran atau tugas-tugas lapangan? Pikiran. Fisiknya semakin ringan karena digerakkan oleh intelektual dan keilmuan yang lebih tua, matang, wawasan yang luas. Tapi pertanyaannya, siapa yang mampu mempercepat dan memberikan perintah kepada akal untuk mengeksekusi setiap tindakan yang akan digerakkan oleh tubuh kita dengan karakter kinerja? Jawabannya jiwa spiritual. Iman.